Harus saya akui, kan semua orang selalu melihatnya menjadi kekurangan. Untuk saya belum tentu hal-hal seperti itu, anak-anak seperti itu kekurangan. Maukah mereka dilahirkan seperti itu? Ya, maukah? Saya juga yang mengandung, kalau ditanya mau melahirkan, saya juga pengen punya anak yang normal, of course. Tapi kalau itu Tuhan berikan, apapun kamu, I love you so much, so you can do what you want. Whatever what you want, whatever. Dan saya tidak peduli sama semua orang. Oscar itu suka lagu klasik, tapi waktu di SMP lagunya yang aku udah ketakutan sendiri. Tiba-tiba aku pulang di kamarnya lilin. Aku pikir dia agama sesat. Ya karena lebih feminim. Kan harus saya akui. Dan kedua adalah masyarakat Indonesia kan tidak semua bisa melihat itu secara oh iya. Kan semua orang selalu melihatnya menjadi kekurangan. Untuk saya belum tentu hal-hal seperti itu, anak-anak seperti itu kekurangan. Apa hal yang menjadi kekurangan bisa saja menjadi kelebihan sebenarnya. Buktinya dengan karyanya. Ya kan? Ini untuk saya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau anak-anak lain gitu. Wanita, firm. Ya 5-6 tahun. Kami, saya dan Oscar berbicara dari hati ke hati. Dan saya harus menentukan. Pemilihan Oscar apapun itu saya support. Karena bagaimanapun kamu adalah anak saya, apapun kamu, I love you so much, so you can do what you want. Whatever what you want, whatever. Dan saya tidak peduli sama semua orang. And I talk to Mario, saya bicara sama Mario, begini. Akhirnya kita bertiga bilang, apapun yang mau kamu lakukan, apapun yang membuat kamu bahagia, we no comment now. We support you. That's it. Ya, saya suruh dia karate, saya kadang-kadang suruh ikut Mario basket, terus model, jadi model aneka. Saya arahkan itu pada saat itu karena dia waktu itu SMP. Nah, itu kan pertumbuhan. Kalau ditanya saya galau. Bagaimana orang ngomongin, bagaimana mata orang kalau kita ke restoran, itu sakit. Saya aja sakit, makanya saya selalu mendampingin karena saya tahu bagaimana dia gitu. Besarin sama, teman main saudara-saudaranya sama, semua sama, makan sama, kasih sayang sama, tinggal sama. Jadi buat saya sebenarnya waktu itu sangat-sangat big question banget. Saya berpikir mungkin karena perceraian saya. Itu yang saya pikirkan. Tapi on the end saya lihat lagi teman saya hidupnya rukun-rukun aja. Tapi anaknya kayak gitu ya. Mulai saya berpikir, oh ini bukan perceraian. Gitu. Nah mulai nanti berapa tahun lagi kemudian saya lihat lagi. Nah mulai lagi nih. Saya mulai baca ada homoseksual, lesbian, transgender. Apalagi itu. Ya waria. Nah saya mulai... Ini saya jalan terus, di mana nih posisi si Oscar ini? Saya pernah dingin, malah kita pernah tangis-tangisan waktu di SMP. Itu sangat-sangat sedih buat saya. Karena dia nangis sama saya, karena dia bilang begini, saya juga nggak tahu. Saya dikasih sayang sama, makan sama, tinggal sama, semua sama. Tapi kenapa saya berbeda? Itu yang pukulan buat saya. Dari situ saya cari, ini anak apa?
Kami selalu tenang kalau ada sesuatu. Kami tidak pernah mau membalas. Tapi kalau prinsip kami, baru kami selesaikan sampai tuntas. Itu saya ajarkan prinsip-prinsip itu. Nah di mobil saya tanya, apa perasaan kamu dibeginikan? Biarin aja orang-orang itu. Buat apa juga dilayanin. Mereka kan nggak tahu. Udah gitu aja. Dan saya nggak mau menerusin lagi. Nggak saya terusin lagi pertanyaan itu. Tapi saya tahu sedih sakitnya dia. Di dalam hati saya suatu saat. Nah itu saya. Tapi saya tuh dendam positif. Suatu saat lu lihat siapa anak gua. Gitu aja. Maukah mereka dilahirkan seperti itu? Ya. Maukah? Saya juga yang mengandung, kalau ditanya mau melahirkan, saya juga pengen punya anak yang normal, of course. Tapi kalau itu Tuhan berikan, itu Tuhan titipkan, kenapa harus kita bubarkan, harus kita bunuh? Itu kan mematikan perasaan itu kalau disingkirkan. Mereka sendiri bingung sama diri mereka, bantu, bukan dibuang. Salah. Sama pada saat Oscar waktu itu tidak tahu by proses. Untung karena saya ibu yang seperti ini biarpun saya keras ya. Tapi saya berusaha berkomunikasi terus, ada apa, kenapa ya, kenapa ini. Jangan deny punya anak itu. Jangan berlagak bego. Takut karena apa kata orang, aduh apa aib ini. Dia perlu ibunya. Mereka ini perlu keluarganya yang mensupport mereka. Rangkul mereka, tanya mereka apa yang mereka inginkan. Dan biarkan mereka menjadi apa yang mereka rasakan. Dan saya yakin 1000% mereka akan lebih bertanggung jawab daripada hidup mereka sekarang. Saya yakin. Karena kita memberikan kebebasan, rasa dia, keinginan dia yang di dalam kehidupan kegalauan mereka bertahun-tahun juga. Jangan dipikir mereka juga nggak galau loh. Bukan hanya kita aja yang ngelihat begini, mereka jauh beribu-ribu kali begalaunya. Bisa mereka nangis sendiri apa sendiri saya nggak tahu, cuma Oscar aja nggak bercerita. Tapi saya yakin dia penuh dengan air mata. Terima. Mereka nggak bikin apa-apa kok. Kan cuma mau status mereka aja. Apa yang mereka salah? Mereka dilahirkan kok, pasti Tuhan punya maksud. Kalau gay bisa lingkungan, karena saya punya sahabat yang benar-benar dari lingkungan. Terjadinya gitu. Ya, jadinya bisa lingkungan. Bisa juga memang gay. Memang ada gennya. Nah yang kasihan ini yang punya gen-gen ini loh. Itu maksud saya. Bukan yang pengaruh pergaulan. Nah kalau itu tuh lain. Itu saya juga gak mau bela itu. Kalau yang hal-hal seperti itu. Karena mereka terpengaruh berarti mereka lemah. Tinggal mereka mau berbicara sama diri mereka lagi. Sehingga mereka balik lagi. Kan gitu. Tapi kalau gen. Gimana? Saya sekarang perempuan disuruh jadi laki. Bisa. Sama aja kan memaksakan. Kamu saya suruh jadi perempuan. Ayo mulai besok jadi perempuan. Bisa gak? Saya kasih waktu setahun. Gak mungkin. Tuhan kan hanya menitipkan anak kan. Berilah kebahagiaan, jangan kita aja yang mau bahagia. Kita bahagia, anak bahagia, kita bahagia. Prinsip orang tua begitu kan? Sekarang ada 2 tipe orang tua. Tipe orang tua yang bergaul, dalam arti bergaul positif ya. Dia mengikuti zaman, tahu ini itu. Ada orang tua yang cuman ibu terutama yang cuman masak, ngelayanin suami, pulang pergi. Nggak tahu namanya homo, nggak tahu namanya lesbian, nggak tahu namanya ini. Ini kan sulit juga bagi keluarga yang ini. Sebaiknya dari kita yang bertanya. Karena itu tadi, kalau saya berpikir di posisi dia, tidak akan mungkin dia akan bercerita. Karena dia takut menyakiti mama, takut mengecewakan mama, takut ini, takut itu. Of course karena rasa sayangnya. Itu rasa anak, itu semua anak pasti begitu menurut saya. Kalau orang tua seperti saya, duduk aja ngobrol sama orang tuanya.
Kalau orang tuanya bergaul modern, duduk aja sama mamanya. Mami, contoh, diberikan contoh aja dulu, nggak usah langsung dia. Kan kita juga kadang-kadang kan pengen tahu bagaimana nih reaksi orang tua saya, gimana. Cuman harus tahu juga bagaimana talk to mamanya. Homoseksual, lesbian, LGBT, waria, itu kan semua ada. Saya pelajari dari tahun-tahun dulu pun mereka sebenarnya sudah ada. Cuman tidak terekspos seperti sekarang. Malah kalau mereka mau mengakui, itu malah lebih bagus sebenarnya buat kita. Sehingga kita tahu how to maintain mereka. Hidupnya kan selalu munafik kan. Look like happy but not happy. Look like okay but not okay. Nggak ada heart. I'm happy. I don't care what they think. Yang penting saya tidak merugikan orang. Saya tidak menjelekkan orang dan saya tidak mengganggu orang. That's my principle. Hak manusia berpikir itu selalu ada. Tapi jadilah seseorang yang wise, ya, dan memikirkan perasaan orang lain. Kalau kamu bisa berdiri di posisi itu, maka kamu bisa merasakan semua perasaan orang. Whatever, normal, nggak normal, homoseksual, lesbian, LGBT. They semua punya perasaan. Mereka semua punya rasa. Mereka semua punya gen. So, bari ajar ke diri kita sendiri.